di surah An-Nazi'at ayat 37 ini. Pertama, yang harus kita yakini dan benarkan bahwa tempat kembalinya orang-orang yang kufur kepada Allah, di mana tempatnya? Neraka yang membakar. Itu pasti. Jadi ini keimanan kita yang harus diperkuat lagi pada malam hari ini. Terutama, ini hidayah yang lain, jauhi perbuatan yang menyebabkan kita pantas masuk neraka. Apa tuh perbuatannya? Toko melampaui batas. Melampaui batas itu banyak hal-hal yang Allah haramkan dikerjakan. Ya. Hal-hal yang haram dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Nah, ini togo nih. Kabair. Terutama yang haramnya nih tingkat kabair. Dosa-dosa besar. Diremehkan. Karena memang orang-orang yang terbiasa meremehkan dosa kecil, akibat terbiasa mengerjakan yang makruh, maka ujung-ujungnya sudah terbiasa dosa kecil, ringanlah mengerjakan dosa besar. Contohnya, misalnya mubazir menggunakan air saat berwudu. Makruh enggak? Makruh. Karena terbiasa mengerjakan yang makruh-makruh saat berwudu, maka orang ini biasanya terbiasa meninggalkan sunnah. Qobliyah, misalnya sering ditinggalkan. Tahiyatul masjid. Dan orang-orang yang terbiasa meninggalkan yang sunnah-sunnah, tahiyatul masjid ditinggalkan, qobliyah ditinggalkan, maka biasanya bakal yang dilanggar apa? Yang wajib. Pertama, apa yang ditinggalkan yang wajibnya? Tepat waktu, berjamaah ditinggalin. Terus bablas subuhnya, malas sholat isya berjamaahnya buat laki-laki. Nah, ini berpotensi nih. Berpotensi sering tidur dan tidak merasa bersalah meninggalkan sholat subuh. Nah, begitu tuh. Tahapan-tahapan setan mencari member jahim di dunia, makruh, sunnah, wajib. Ya. Karena terbiasa mengerjakan yang makruh, maka berani makan yang haram. Apa misalnya makan yang makruh? Makan yang makruh misalnya banyak makan. Makan lagi. Dari restoran ini pindah ke restoran itu. Dari restoran itu datang ke kafe ini lagi. Dari kafe ini pergi lagi ke warung itu. Nggak pulang-pulang. Mau masuk ke rumah, belanja dulu lagi di minimarket itu. Sampai habis duitnya, ngutang. Nah, mulai tuh, melanggar tuh, ngutang. Ngutang itu kan hammun bil lail wa hazanun fin nahar. Duka malamnya, sedih siangnya, itu ngutang. Akhirnya, karena malu ketemu tetangga belum bayar, mau lewat depan rumahnya nggak enak, pinjol deh, yang simple. Nah, pinjol pertama, pinjol kedua, sampai benjol akhirnya. Udah haram deh itu. Utang pinjol itu udah kebanyakan haram semuanya. Selain ribanya haram, dia menjurus kepada jenis utang. Ada utang yang halal, ada utang yang haram. Mana tuh utang yang halal? Utang yang halal kalau terpaksa untuk kebutuhan konsumtif primer, itu pada awalnya. Dan yakin bisa membayar dengan perhitungannya. Masih halal tuh. Tapi kalau sudah level terlilit hutang, terlilit nih, ghalabatud dain, itu udah jadi haram tuh. Melangkah ke situ.
Dari makruh bisa kepada yang haram. Nah, tokoh Fir'aun tadinya sadar banget dia bukan Tuhan kan? Sadar banget dia manusia biasa. Gimana ceritanya dipertuhankan dan dia mau jadi Tuhan? Ya, kok bisa gitu? Ana rabbukumul a'la. Wih, sampai statementnya nggak tanggung-tanggung. Status ketuhanannya yang paling tinggi yang dia sabotase. Status Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Kacau itu. Gimana ceritanya? Ya karena terbiasa tuh. Melanggar yang haram satu, haram dua. Misalnya apa? Kekuasaan. Yang dekat dengan kezaliman. Zalim satu, zalim dua, zalim tiga. Terus dikerjakan. Akhirnya pengen berkuasa lagi karena enak. Pengen terus berkuasa lagi karena enak. Dan banyak orang sekeliling yang sudah bergantung sama dia. Pak, Bapak jadi Tuhan aja Pak, kayaknya cocok deh. Ah, yang bener. Emang saya cocok jadi Tuhan? Dulu waktu di desa dia juga nolak. Siapa bilang saya mau jadi presiden? Gak kepikiran mau jadi presiden. Setelah jadi, ini di Konoha sono ya. Nah, tokoh dari Fir'aun tuh begitu. Kok bisa dari Pak Lurah jadi raja, dari jadi raja jadi Tuhan naik? Itu karena sudah banyak kezaliman biasanya. Ya, dan udah nggak menghiraukan lagi aspirasi orang banyak, dan udah terbiasa berbohong dan terus-menerus. Akhirnya membohongi dirinya sendiri. Lama-lama orang sekitarnya berkepentingan. Awalnya bilang, Bapak cocok jadi gubernur. Ya. Kenapa? Karena Bapak bisa membuat anak-anak sekolah menengah punya mobil mewah. Ya. Dan sudah laku, undennya banyak sekali ya. Nah, lama-lama Bapak kayaknya cocok deh jadi presiden. Nah, lama-lama Bapak kayaknya bisa nih 3 periode. Bentar lagi tuh lama-lama Bapak jadi Tuhan bentar lagi. Nah, Fir'aun secara bertahap seperti itu. Dengan kesombongannya. Jadi orang-orang yang togo ini, karena sering berlaku zalim, maka sombonglah yang merupakan selendang Tuhan yang dia pakai. Yang bikin Tuhan marah. Lama-lama dia mempertuhankan diri. Itulah Fir'aun. Sampai dia menikmati posisi Tuhan itu. Ya, begitu juga jadi idol. Ya, ini cerita nih idol. Idol. Contoh sederhana deh. Contoh sederhana nih. Saya udah pernah cerita di ruangan ini. Ada artis ganteng, hijrah, lalu kemudian pakai jubah, gamis, pakai sorban, pergi ke pedalaman Papua. Apa kata anak-anak Papua? Bapak Tuhan. Iya, Bapak Tuhan. Seandainya dia bilang iya, dan orang-orang datang membawa sesembahan ke dia dan dia menikmati, ya jadi Tuhan juga lama-lama. Walaupun dia tahu T-nya kecil nih, bukan Tuhan besar. Tapi karena sudah menikmati dan diberikan kekuasaan, lama-lama jadi Tuhan. Begitu juga yang nggak mau turun-turun jadi anggota dewan, bikin undang-undang terus, mewakili Tuhan. Ketika dia zalim,
Misalnya perwakilan Tuhan di bidang hukum. MK itu kan mewakili Tuhan kan? Tergantung hatinya hakim MK itu keputusan hukum. Iya, hati MK itu. Nah sekarang pertanyaannya apa isi hatinya? Maka baca ayat ini penting bagi kita semua. Fa'amma man tagha. Dan adapun orang yang melampaui batas. Jadi banyaklah pintu-pintu membuat kita bisa jadi togo. Ini yang harus kita tutup selalu. Bisa nggak togonya suami sama istri? Bisa. Majikan sama pembantu? Bisa. Bisa terjadi. Dengan tingkatan level togo itu bisa terjadi sama kita semua. Nah, ada yang menarik di sini. Kenapa setelah togo wa atharul hayatad dunya? Fa amma man togo, setelah melampaui batas, wa atharul hayatad dunya. Besok itu kita bahas. Yang atharul hayatad dunya. Tapi kenapa togo didahulukan? Ya, ada berbagai pendapat latih di sini. Ya, secara balaghah nanti ada beberapa dalil. Tapi di antaranya karena togo inilah yang bisa menjadi sebab utama umumnya orang cinta dunia. Pintu masuk terbesar menjadi pencinta dunia dan tidak prioritaskan akhirat adalah togo. Nah, si togin pelakunya, si togin ini jugalah yang membuat manusia lalai kepada akhirat dan manusia diajak untuk menghamba pada dirinya. Ini juga kita harus hati-hati jangan sampai menjadi penghamba togin. Togiyah. Togut. Mengidolakan para pelampau batas. Naudzubillah min dzalik.